Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Siska. Ini Siska ya? Iya Bu, ini Siska, temennya Rini dari 12 IPA. Eh, Sebelumnya Siska sudah pernah datang ke ruang BK. Belum Bu, saya belum pernah datang ke ruang BK. Bagaimana kesanmu terhadap ruangan ini? Ruangannya cukup adem Bu, dan jauh dari keramaian, tapi sejujurnya saya sedikit takut berada di ruangan ini Bu. Kamu tidak perlu takut karena teman-teman kamu juga banyak yang datang ke sini untuk melakukan sesi konseling. Iya Bu, tapi Kamu tidak perlu takut dan ragu datang ke sini untuk berkomunikasi dengan saya, karena ibu di sini juga sebagai konselor. Tugas ibu memberi layanan untuk membantu siswa menghadapi masalah atau kesulitan untuk mengambil keputusan. oh begitu ya Bu. Iya, jadi sebelum kita mulai itu, kamu udah tahu belum sih peran konselor dan konselor itu dalam proses konseling? Menurut saya, konselor itu tugasnya menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa Bu. Sebenarnya yang kamu katakan itu keliru. Di sini ibu sebagai konselor berperan sebagai fasilitator dalam proses konseling yang membantu kamu menemukan jalan keluar dari permasalahan yang kamu hadapi. Sedangkan kamu sebagai konseli berperan aktif untuk mengemukakan apa yang kamu alami secara jujur serta mampu menemukan sendiri jalan keluar dari permasalahan yang kamu hadapi. Seperti itu ya Bu. Saya akan berusaha aktif dalam proses ini Bu, tapi saya tidak mau Bu, jangan sampai teman saya tahu Bu. Oh, soal itu, kamu tidak perlu khawatir dan takut. Dalam konseling ini ada kode etiknya yang menjamin kerahasiaan atas masalah yang kamu hadapi. Jadi kamu tidak perlu khawatir, ibu bisa menjamin pembicaraan ini tidak akan diketahui oleh orang lain ataupun teman-temanmu. Oh, begitu ya Bu. Iya, jadi sebelum kita mulai membahas permasalahan, alangkah baiknya kita membuat kesepakatan waktu yang diperlukan untuk proses konseling ini. Apakah 15 menit sampai 20 menit sudah cukup untuk melakukan proses konseling? Ya Bu, saya rasa sudah cukup. Baiklah, kita sudah menyepakati waktu yang digunakan dalam proses ini. Nah, sekarang coba kamu ceritakan masalah yang sedang kamu alami. Saya sedih Bu, belakangan ini saya sering dimarahin oleh guru-guru Bu. Sering dimarahi? Kenapa? Mungkin karena saya tidak mengerjakan tugas Bu. Coba kamu ceritakan hal-hal apa yang membuat kamu tidak bisa mengerjakan tugas. Saya merasa bosan Bu belajar, karena dari pagi sampai sore saya sekolah. Setelah pulang dari sekolah saya harus ikut les, belum lagi saat pulang ngerjain tugas. Oh, jadi kamu tuh merasa bosan dengan aktivitasmu yang begitu-gitu aja. Iya Bu, kalau saya bosan saya lebih memilih tidur daripada mengerjakan tugas. Saya tidak ingin terlalu lelah, saya takut nantinya akan jatuh sakit jika terlalu memaksakan diri. Saat kamu tidur lebih awal, apa kamu menggantikannya dengan bangun tengah malam atau bangun subuh untuk mengerjakan tugasmu? Tidak Bu, saya tetap bangun seperti biasanya. Jadi meskipun kamu tidur lebih awal, kamu tetap bangun seperti biasanya dan tidak mengerjakan tugas kamu sama sekali? Iya Bu, saya tahu bahwa yang saya lakukan ini tidak tepat, tapi ini membuat saya merasakan nyaman. Saya sadar Bu, seharusnya saya belajar dengan giat karena sebentar lagi saya akan ujian. Iya, kamu mengatakan kamu harus giat belajar untuk menghadapi ujian, tapi kamu merasa nyaman tidur lebih awal dan tidak mengerjakan tugas sama sekali. Iya Bu, saya bingung harus bagaimana. Saya takut gagal saat ujian Bu. Terus? Saya butuh motivasi yang bisa membuat saya giat belajar Bu. Kamu butuh motivasi untuk belajar karena kamu takut akan gagal dalam ujian kan? Iya Bu, kalau saya begini terus, saya akan gagal dalam ujian Bu. Jadi kamu merasa tertekan menghadapi ujian. Iya Bu, saya takut gagal Bu, karena saya
gagal orang tua saya pasti akan marah dan teman-teman akan menjauhi saya, Bu. Ibu mengerti dengan perasaanmu, Siska. Berdasarkan ceritamu, kamu mulai bosan belajar karena jadwal belajarmu terlalu padat. Namun kamu merasa takut gagal dalam ujian karena tidak tahu harus bagaimana agar semangat lagi. Betul begitu? Iya, Bu, memang betul. Ibu paham dengan apa yang kamu alami sekarang. Pada dasarnya kita memang akan mudah bosan ketika menjalani aktivitas yang itu-itu aja. Apalagi di umur kamu yang sedang sekarang ini. Suka mencoba hal-hal yang baru dan menyenangkan. Orang-orang biasanya memanfaatkan weekend untuk berlibur, kumpul dengan keluarga, ataupun jalan-jalan dengan teman-teman untuk menghilangkan rasa penat karena aktivitas yang membosankan. Iya juga sih, Bu. Nah, sekarang coba kamu pikirkan hal apa yang membuat kamu semangat. Biasanya saya mendengarkan musik, jalan-jalan dengan teman saya, atau nonton di bioskop. Nah, Siska sudah tahu apa yang harus membuat Siska semangat. Jadi, apa rencanamu untuk menghilangkan kebosanan dalam belajar? Saya akan mengatur ulang jadwal belajar dengan baik, merencanakan jalan-jalan bersama teman-teman saya saat weekend minimal 2 kali sebulan, dan sesekali mendengarkan musik saat mulai bosan belajar, Bu. Bagus, kamu telah menemukan solusi yang ibu pikir sangat tepat. Dan apa kamu mau melakukannya dengan sungguh-sungguh? Tentu saja, Bu, saya ingin prestasi seperti dulu lagi, Bu. Ibu yakin kamu bisa. Kamu adalah murid yang berprestasi. Kamu tentu tahu apa yang terbaik untuk kamu. Baik, Bu, saya senang sekali jika hal ini benar-benar bisa dilaksanakan dengan baik. Saya berjanji akan giat belajar agar bisa sukses dalam menghadapi ujian. Ibu sangat senang mendengarkan antusiasmu. Nah, apa masih ada hal lain yang ingin Siska bicarakan? Saya rasa untuk saat ini sudah cukup, Bu. Berhubung waktu kita sudah habis, mari kita akhiri proses konseling ini sampai di sini. Sebelumnya, mari kita simpulkan hasil pembicaraan kita. Di awal, Siska mengatakan bahwa prestasi Siska menurun. Semua itu diakibatkan karena Siska merasa jenuh dengan jadwal belajar yang padat dan tidak memiliki semangat belajar. Kemudian, dalam mengatasi masalah tersebut, Siska berencana untuk mengatur waktu belajar, meluangkan waktu jalan-jalan dengan teman-teman saat weekend, dan sesekali mendengarkan musik. Ketika Siska mulai bosan belajar, bagaimana Siska? Ya, Bu, saya akan berusaha agar kejenuhan belajar saya yang saya rasakan sekarang ini bisa segera saya atasi dan dapat semangat kembali dalam belajar. Ibu senang sekali mendengarnya. Bagaimana perasaan Siska sekarang? Saya juga merasa senang dan lega, Bu. Sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Oke, jadi setelah konseling ini berakhir, rencana apa yang harus kamu lakukan? Saya akan memulainya dengan mengatur ulang jadwal belajar, meluangkan waktu jalan-jalan saat weekend, dan tidak bosan dengan rutinitas harian, dan sesekali mendengarkan musik saat mulai belajar. Bagus. Mungkin kamu grogi ya. Bagus, Ya, Bu. semoga kamu bisa sungguh-sungguh menjalankan rencana yang telah kamu buat. Nah, kalau begitu sesi konseling ini dapat kita akhiri, dan Siska jangan sungkan lagi kalau ada apa untuk datang menemui ibu. Jika memiliki kesulitan, Baik, Bu, terima kasih banyak atas apa yang telah Ibu sampaikan. Saya merasa senang dan lega. Sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Kalau begitu saya permisi, ingin kembali ke kelas. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Siska.